Shalom saudara-saudara. Selamat datang di seri Tanda-Tanda Akhir Zaman, Peralihan Zaman bagian yang ketiga. Ini adalah seri yang kita sudah mulai beberapa waktu yang lalu, justru karena kita hidup di dalam zaman COVID-19. Dunia kita sudah berubah total. Dan untuk kita memahami apa yang sedang terjadi, ada baiknya kita menemukan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Sekarang karena COVID-19, banyak orang bertanya, akhir zaman, kapankah? Apa ini sudah waktunya? Nah, ini menarik karena di dalam Injil Matius 24, ada 3 pertanyaan penting yang Tuhan Yesus ditanyai oleh murid-muridnya. Di dalam Matius 24 ayat 3 kita baca. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Nah, di sini kita melihat 3 pertanyaan. 1, bila manakah itu akan terjadi? Dan 2, apakah tanda kedatanganmu? Dan 3, tanda kesudahan dunia itu apa? Jadi 3 pertanyaan penting ini dari Tuhan Yesus. Jadi Yesus sedang duduk dengan murid-muridnya. Dan yang pertama berkaitan dengan bait suci. Kapankah bait suci akan binasa? Jadi bait suci yang pada zaman sekarang ini jauh beda dengan keadaan pada zaman Tuhan Yesus. Sekarang bukan lagi bait suci yang ada di situ, tapi di atas bukit itu sekarang kita menemukan ada Masjid Al-Aqsa, ada Dome of the Rock, yang ada di posisi di mana dulu bait suci di zaman Yesus sedang berdiri. Tapi Yesus menubuatkan bahwa bait suci itu akan dibinasakan dan tidak akan tertinggal satu batu di atas yang lain. Tetapi sesungguhnya bait suci sekarang itu apa? Kalau masa bait suci yang lama sudah berlalu, dan sekarang kita masuk ke dalam zaman bait suci yang baru. Bait suci itu apa? Nah, kita sudah melihat di dalam pelajaran yang lalu, bahwa bait suci itulah kamu sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 3:17 dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi bait Allah itu adalah yang di dalam hati Allah. Allah mengasihi bait Allah karena bait Allah adalah gereja Tuhan, tubuh Kristus. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Jadi bait suci yang lama binasa. Karena Yesus akan membangun setelah 3 hari bait suci yang baru. Maksudnya adalah gereja Tuhan, tubuhnya sendiri. Pertanyaan yang kedua yang murid-murid tanyakan adalah, apa tanda kedatanganmu? Karena Yesus sudah mau berangkat, mereka mau tahu kapan dia mau datang kembali. Dan satu bagian dari jawaban Yesus agak menarik. Dia berbicara tentang kekejian kebinasaan yang dicatat di dalam Injil Matius 24 ayat 15 sampai 28 dan juga di dalam Injil Markus 13 ayat 14. Nah, ini berbicara tentang suatu kekejian kebinasaan yang berdiri di atas bukit bait suci di tempat di mana seharusnya tidak ada. Dalam Markus 13 ayat 14 Yesus berkata, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Jadi ini akan menjadi salah satu tanda kedatangan kembali Tuhan Yesus antara tanda-tanda yang lain. Lalu pertanyaan ketiga yang ditanyai murid-murid adalah, apa tanda kesudahan dunia? Nah, tanda-tanda akhir zaman secara umum yang sering kali dihotbahkan dan diajarkan. Pertama, perang skala global. 2,
pandemi seperti yang sekarang kita alami dengan COVID-19. 3. Peningkatan gempa-gempa bumi. 4. Pemulihan Israel. 5. Nabi-nabi dan Mesias palsu. 6. Bulan menjadi darah. Dan yang ketujuh yang sering menakutkan, munculnya tanda 666 dan antikristus. Nah, lihat secara cepat masing-masing dari tanda-tanda itu. Yang pertama, perang skala global. Memang kita pernah ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, ada perang Vietnam, ada perang Korea, ada perang-perang di Timur Tengah. Seperti perang tidak pernah berakhir. Tetapi perang yang dimaksudkan di dalam nubuatan Tuhan Yesus adalah skala global. Jadi mungkin perang dunia ketiga atau keempat. Tapi kita sedang menuju keadaan seperti itu. Tanda yang kedua, pandemi. Memang ada banyak, ada SARS, ada MERS, ada Ebola, ada COVID-19. Banyak sekali pandemi-pandemi yang menggoncangkan bangsa-bangsa. Nah, ini membuat banyak sekali orang takut. Yang ketiga sebagai tanda adalah peningkatan gempa-gempa bumi. Dan memang dari semua statistik ilmiah, seperti yang kita melihat di dalam gambar-gambar ini, peningkatan-peningkatan yang telah terjadi, baik di dalam jumlah, maupun di dalam dampak, maupun di dalam skala yang tidak pernah dialami di zaman-zaman sebelumnya, sekarang memuncak dan menjadi paling banyak di dalam zaman belakangan ini. Memang satu tanda kedatangan Tuhan Yesus tidak terlalu lama lagi. Yang keempat yang sering disebut adalah pemulihan bangsa Israel pada tahun 1948. Memang menggenapi nubuatan-nubuatan di mana Tuhan berkata bangsa Israel akan dihukum. Mereka akan dicerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi menjelang kedatangan kembali Tuhan Yesus, mereka harus datang kembali. Kemudian akan terjadi kegerakan rohani besar. Karena bangsa Israel akan menyambut Yesus sebagai Mesias. Ini adalah satu tanda yang luar biasa yang menjadi realitas di dalam generasi kita. Tanda yang kelima, nabi-nabi dan Mesias palsu. Yesus sudah berkata, ini akan terjadi. Mereka akan datang seperti serigala berbulu domba. Mereka datang di antara umat Tuhan untuk mengacaukan, untuk membinasakan iman, untuk menyemburkan segala jenis imoralitas, supaya dampak Injil dapat dibatalkan. Tapi Yesus sudah beritahukan, ini memang akan terjadi. Yang keenam, bulan menjadi darah. Waduh, ini seringkali membuat orang excited. Mereka berpikir, oh kita dengar akan ada bulan menjadi darah. Tapi saudara-saudara, ini adalah fenomena yang biasa kita melihat di televisi dan sebagainya. Tetapi bulan menjadi darah yang akan datang akan jauh lebih dahsyat, akan jauh lebih menakutkan. Dan akan menjadi jelas karena akan dilihat di seluruh dunia. Kalau yang belakangan-belakangan ini yang kita sudah melihat, itu adalah yang terjadi satu malam. Tapi mungkin bisa dilihat di satu bangsa, bangsa lain tidak. Tapi tanda yang sesungguhnya akan dilihat di seluruh dunia. Dan yang ketujuh, munculnya 666 dan antikristus. Wah, banyak orang, apa microchip, apa ada cap di tangan, cap di kepala. Ini memang adalah satu fenomena dan kita melihat di dalam keadaan seperti sekarang. Banyak pemimpin-pemimpin bangsa sedang berseru, kita memerlukan satu world government. Mereka mau mempersatukan semua. Supaya satu agama, satu ekonomi, satu pemerintahan, untuk menguasai dunia di dalam masa krisis. Nah, mungkin yang sekarang dengan COVID-19, ini baru pemanasan terhadap api yang akan terjadi di hari-hari depan. Tapi saya mau bertanya kepada saudara-saudara, apa adalah tanda terpenting pada akhir zaman? Memang hal-hal yang lain itu penting dan menarik, tetapi ada satu tanda yang jauh lebih penting daripada semua tanda yang lain.
Dan ini memerlukan satu mujizat yang luar biasa. Dan ini adalah persatuan tubuh Kristus. Supaya menjadi nyata di seluruh dunia bahwa gereja Tuhan hasil dari karya salib Tuhan Yesus. Sudah menjadi satu umat orang percaya. Bukan secara politik, bukan cuma secara doktrin. Tetapi mengungkapkan seperti yang Yesus berkata dalam Yohanes 13, 34 sampai 35. Yang mana berkata bahwa semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku karena kamu saling mengasihi. Harus terjadi transformasi di dalam gereja Tuhan. Mungkin ini adalah mujizat terbesar. Untuk kita menjadi satu, untuk kita menjadi persis seperti yang Tuhan Yesus inginkan, supaya kita melihat kuasa Tuhan nyata di dalam gereja, kemuliaannya. Dunia tidak ingin gereja yang pura-pura, atau munafik, atau politik, atau agamawi. Mereka ingin mendapat jawaban-jawaban yang sesungguhnya. Dan satu-satunya saksi yang Tuhan berikan di dalam dunia adalah gereja Tuhan, tubuhnya. Jadi Injil dan gereja tubuh Kristus ini adalah jawaban dan tanda terajaib, terbesar. Karena akan terjadi suatu persatuan, akan terjadi penyempurnaan, akan menjadi satu gereja yang menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Gereja ini yang akan menjadi gereja yang akan menggenapi yang Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Apa itu di Arab Saudi, di Afghanistan, di Rusia, di Indonesia, di Australia, di mana-mana. Setiap tempat di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan kata bangsa di sini, ini adalah kata etnos, setiap suku yang akan dijangkau. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Satu, gereja akan menjadi serupa Kristus. Gereja yang sakit-sakitan, gereja di dalam perpecahan, tidak akan mampu melaksanakan seperti Yesus berkata. Waktu dia berkata, kamu akan melakukan sama seperti aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Jadi dalam Yohanes 14:12, harus ada gereja seperti Yesus untuk melakukan seperti Yesus. Itu sudah jelas sekali. Dalam Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam Yohanes 17:20-23, justru Yesus berdoa supaya gereja menjadi satu dan sempurna, supaya dunia boleh dijangkau. Yohanes 17:20-23, aku berdoa, kata Yesus, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Selanjutnya di dalam Efesus 5:25-27 yang sering dipakai untuk acara pernikahan. Tapi ini mengungkapkan kasih Kristus kepada gerejanya sebagai mempelai pria kepada mempelai wanita. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini adalah hatinya Yesus. Gereja sempurna, tidak ada cacat celah, yang mulia. Di dalam gereja seperti ini, Injil tanpa halangan, tanpa ada yang sanggup untuk melawan kekuatannya, akan membawa Injil sampai ke ujung bumi. Karena gereja diubah menjadi serupa Kristus.
2 Korintus 3:18, Paulus katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, tanda yang kedua di situ, atau hal kedua yang kita perlu perhatikan. Gereja yang dipimpin Kristus akan maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, ini adalah tuaian yang global. Nah, di awal kegerakan rohani global, Yesus menunggang gerejanya. Jadi, di sini dalam Wahyu 6 ayat 2, aku melihat, kata Rasul Yohanes, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya, memegang sebuah panah dan kepadanya dikurniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini adalah Kristus dan gerejanya yang sedang keluar untuk suatu tuaian besar. Akhiran dari pelayanan global itu, Yesus tetap menunggangi gerejanya. Wahyu 19:11-13. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, matanya bagaikan nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dulu dia berangkat hanya satu mahkota. Sekarang di akhir perjalanan banyak mahkota. Banyak jiwa dimenangkan. Banyak bangsa yang menjadi tunduk dan percaya kepada Tuhan. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Hal yang ketiga yang kita perlu perhatikan adalah amanat agung selesai. Di dalam Wahyu 5 ayat 9, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Artinya semua sudah terjangkau. Yang keempat, satu gereja yang mulia. Gereja yang luar biasa, yang indah, akan melihat revival global, satu tuaian raksasa, dan kita akan melihat jutaan jiwa menjadi percaya kepada Yesus. Seperti Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudara, itu kegerakan besar, luar biasa. Jiwa-jiwa yang akan berbondong-bondong masuk percaya. Hal ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 60 ayat 1-3. Saudara, justru di dalam zaman di mana sekarang dunia di dalam ketakutan, di dalam kegelapan, di dalam kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa. Ini adalah waktunya untuk gereja bangkit dan bercahaya. Menjadi serupa dengan Kristus. Menggenapi maksud dari Allah. Menjadi umat yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Sekarang seperti belum pernah. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata. Artinya akan dapat dilihat. Bukan sembunyi-sembunyi, bukan rahasia. Gereja Tuhan harus bangkit. Bercahaya sebagai kemuliaan Tuhan yang nyata, sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang dunia sedang alami. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Gereja Tuhan yang mulia. Yesus sebagai mempelai lelaki, gereja sebagai mempelai wanita disatukan. Menghasilkan satu kegerakan rohani maha besar. Justru ini adalah tanda terbesar di akhir zaman. Satu mujizat yang luar biasa. Bahwa kita sebagai orang percaya dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa jatuh cinta pada Yesus. Jatuh cinta satu sama yang lain. Jatuh cinta kepada orang-orang yang masih terhilang di dalam dunia. Dan kita membawa Yesus kepada mereka. Dan mereka menjadi percaya dan datang kepada Yesus. Saudara-saudara,
Ini adalah yang kita rindukan pada akhir zaman. Bukan cuma untuk melihat fenomena-fenomena yang ajaib-ajaib yang lain. Tapi tidak ada yang lebih ajaib daripada gereja menjadi sempurna, menjadi serupa Kristus, dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk membawa Injil, untuk membawa keselamatan, membawa kesembuhan, membawa kemuliaan Allah, sampai bumi ini tertutup dengan kemuliaan seperti air menutupi lautan. Selamat belajar firman Tuhan, saudara-saudara, belajar tanda-tandanya, dan menjadi umat, menjadi orang yang Tuhan inginkan. Dan kalau saudara belum percaya kepada Yesus, sekarang adalah waktu yang terbaik. Percaya kepada Yesus, karena Yesus berkata, datang dan percaya kepadaku. Dan Yesus adalah jawaban atas setiap hal yang saudara rindukan dan perlukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.